Omega berubahnya langsung beda dong. Halo guys, balik lagi di cara dengan breakdown episode 24 Ultraman Omega yang sebenarnya udah bocor dari minggu kemarin ya. Ini pun gue taunya dari lu pada yang komen juga. Pas dicek ternyata channel orang Vietnam, terus durasinya beneran full lagi. Phải rồi, tôi không phải là Okina Sorato nữa. Omega da. Yang mana Kosei Ayune dan Saiki Sensei dikejutkan dengan kemunculan final boss yaitu Zomera. Ternyata ulah orang-orang NDF ya guys. Kalian pengen punya alat ngendalin kaiju mah gak gini. Sedangkan Sorato ini masih mode Space Gazer kayak kemarin ya. Meskipun Kosei berusaha buat yakinin Omega secara momen itu dapet sih. Jadi ini dia breakdown episode 24 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di scene dibuka dengan Kosei yang menceritakan kepada Ayune dan Sensei mengenai apa yang terjadi kepada Sorato. Harusnya semua udah terungkap ya guys. Yang jadi pertanyaan ini Sorato bakalan balik atau enggak. Dosanda Sorato. Kemudian mereka pun mendeteksi adanya kemunculan kaiju di Pulau Sorai yang merupakan tempat fasilitas riset NDF. Kosei ketika ngeliat kaijunya pasti keingat LDG merah lah. Sedangkan Omega nih dia kayak lagi ngejalanin tugasnya sih. Langsung ke opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Serangan Penghabisan. Bahkan di pulaunya ada Demaga juga loh. Mana Zomera punya jurus sama kayak Zovaras lagi. Sehingga Demaga pun berhasil dikendalikan dan berakhir dimakan. Sensei ngeliat itu udah tahu penyebabnya karena apa ya. Ini mah karena kesalahan NDF. Kalau manusia telah menciptakan Zomera dengan menggabungkan sel Gimera dan juga sel Zovaras. Melihat itu Omega memilih berubah untuk melawannya. Ya secara battle sih gak terlalu kerepotan. Malahan Omega itu pengen nyari tahu kemampuan Zomera sih. Terutama di jurus regenerasinya ya guys. Meskipun di sini Sorato udah gak ada, semua tetap harus berusaha lah. Yang mana NDF dan Kaito Kutai akan memulai sebuah rencana mengalahkan Zomera menggunakan pesawat Viter. Karena bisa jadi tuh kaiju kelemahannya masih sama kayak yang kemarin. Pas rencananya udah dimulai jujur cukup berhasil loh. Tapi Zomera ini pas perjalanan mungkin udah sempat makan beberapa kaiju deh. Salah satunya yang paling kelihatan itu jurus Gairyu-ga ya. Dengan situasi yang semakin kacau nih, Kosei cuma bisa ngandelin Sorato doang. Ketika minta bantuan sama Omega, pastinya Omega ini bakalan nolak lah. Orang bukan misinya. Walaupun ditolak begitu, Kosei tetap terima kasih ke Sorato ya guys. Asli, kita aja yang nonton bisa ikut nangis loh. Gila, selain Demaga tadi ada Gomora juga dong. Ya, at the end dia tetap kena makan sih. Pastinya Zomera bakalan makin kuat. Sehingga Sensei pun menyuruh Kaito Kutai untuk memulai melakukan investigasi dengan mengumpulkan sampel Zomera. Sedangkan Omega ini dia lagi dalam fase bimbang. Pas dengar perkataan Kosei terus ngeliat beberapa momen, dia seolah-olah kayak pengen nolong manusia juga. Di sisi lain, Ayune mulai tahu cara untuk bisa ngalahin Zomera ya guys. Oh ini Sorato bakalan balik lagi kah? Dan episode 24 pun bersambung. Guys, secara fase cerita meskipun tadi agak cepet, ini tetap to the point ya. Dari awal kemunculan Zomera, Omega ngejalanin tugasnya, rencana NDF sama Kaito Kutai buat ngalahin Zomera. Terutama momen Kosei terima kasih ke Sorato buat segalanya itu dapet banget sih. Karena memang chemistry karakter mereka itu udah dibangun dari awal. Terus ada ditambahin flashbacknya juga. Bahkan Omega yang kita tahu karakternya gak ada ekspresi aja tiba-tiba bisa ikut nangis loh. Ya ntar pas final episodenya kita lihat dah. Terutama yang ditunggu sama fans itu momen Kosei berubah jadi Omega ya guys. Walaupun di previewnya agak diliatin gak menutup kemungkinan. Coba memang kembali ke ekspektasi masing-masing lah. Why you bully me? Tapi jujur di episode 24 ini memang ada yang agak janggal dikit ya. Gue yakin semua pasti bakalan nanyain tentang Gairyu-ga sih. Tuh kaiju dimakan pas off screen kah bang? Soalnya kalau kita ngeliat dari jurus yang dikeluarin Zomera tadi, harusnya dia udah kena makan. Kurasa aku mau makan sekarang. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, awal mula Zomera.
Dari Sofubi Zomera kemarin mah harusnya udah tahu. Tapi bedanya di sini lebih diperjelas ya. Rupanya ulah NDF sendiri dong. Yang mana disebabkan mereka yang menggabungkan kedua sel Gimera dan Zovaras. Karena kemarin gua kira tuh organisasi lain sih guys. Kan katanya bakal ada organisasi baru tuh. Terus tujuan NDF pun sebenarnya pengen punya alat pengendali kaiju kayak Zovaras ya. Yang begini mah di Ultraman udah sering kejadian sih. Pasti ulah manusia sendiri. Yang 2, Sorato Space Gazer. Atau nama ofisialnya Omega. Karena semenjak ending episode 23 kemarin tuh Sorato kayak udah bener-bener gak ada ya. Makanya di episode hari ini dia karakternya kayak jadi beda banget. Dari cara berubah, gak peduli sama manusia. Literally dia ngerjain tugasnya doang. Bahkan tadi pas ngelawan Zomera pun itu kayak memperjelas omongan Adele ya guys. Selain jadi pengamat planet, para Space Gazer ini harus kayak ngamatin kaiju juga. Tetap ada battle, tapi dia kayak nyari tahu kemampuan kaijunya gitu. Cuma abis denger kata-kata Kose tadi nih, Omega kayak mulai agak bimbang sih. Makanya bisa jadi nih tanda-tanda Sorato bakalan balik lagi. Kemudian tadi pas Henshin sama battle itu bukan Sorato banget ya guys. Dari cara berubahnya udah kayak Da Ultra loh. Terus dari segi battlenya lumayan jago, kelihatan lebih tenang. Valgene sampai dikendalin sama Zomera mah santai aja. Bedanya nanti di final episode ini sih barbar parah. Yang 3, Demaga dan Gomora comeback. Jujur yang Gomora itu gak expect loh. Karena kemarin di magazine Televicon yang ditunjukin Demaga doang. Yang mana Zomera berhasil mengendalikan mereka dan memakannya. Literally sama kayak Graham Dogrido ya guys. Cuma yang agak disayangkan itu lebih ke Gairyuga aja sih. Kenapa dia dibikin off screen? Ini secara gak langsung kejadian Decker yang dulu terulang lagi ya. Perasaan bagian Gomora itu kalau diganti jadi Gairyuga masih masuk deh. Ya, buat penjelasan lebih lanjut mungkin harus tunggu wawancara sama Takeshi Kantoku dulu ya guys. Masa Gairyuga yang udah keren begini gitu doang? Yang keempat, battle di malam hari. Justru ini buat Omega pertama kali sih. Karena biasa Omega itu dia battlenya lebih sering siang mulu. Terus dari fans penonton pun kayaknya beberapa gak ada yang nyadar, gak ada yang nanya ya. Bang, Omega kok battlenya gak pernah malam? Rupanya nih disimpan buat dekat final episode dong. Yang kelima, NDF dan Kaito Kutai. Dengan kejadian Zomera ini pastinya mereka butuh rencana khusus. Bahkan tadi Vital Kaito Kutai ada versi baru ya guys. Laser Vital gak tuh? Kurang lebih ini laser yang episode 23 kemarin tapi bedanya dipasang ke pesawat. Walaupun tadi secara rencana udah cukup matang tetap aja. Karena entah kenapa Zomera itu kayak bisa ngatasin kelemahannya sih. Jadinya untuk sekarang tim Kaito Kutai cuma bisa ngandelin dari sampel Zomera ya. Buat kerjasama yang lebih mantap kita lihat dah. Yang keenam, kemunculan Zomera. Final boss yang kalau kita perhatiin di episode hari ini dia kerjaannya ya makan kaiju doang. Dan sebelum Demaga sama Gomora pun itu dia di badannya udah ada berapa bagian kaiju lain sih. Kayak Taganula, Gairyuga. Habis itu baru nambah ekor Demaga di tangan kanan sama Gomora di bagian belakang ya. Dia tetap ada ngancurin kota tapi tetap lebih ngincer kaiju gitu. Kemudian dari segi desain segala macam udah pernah gue jelasin. Malahan yang pengen dibahas itu lebih ke variasi jurusnya ya guys. Yang sebenarnya ini tergantung dia nyerap kaiju apa dulu. Seperti Brainwashing Wave bisa ngendalin kaiju kayak Zovaras. Wah ini kemarin aja udah repot sih. Terus ada Energy Wave, Regeneration, Barrier, Flame Bullet, Choshindoha, dan Light Wave Beam. Tapi lebih bahaya jurus yang di ending tadi ya. Dengan menggunakan gelombang psikis, Zomera bisa mengendalikan semua kaiju di seluruh dunia. Ya pada akhirnya nih tergantung sama Ayune lah. Karena tadi dia sempat prediksi cara ngalahin Zomera gimana. Ini yang sel warna oranye apaan? Guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode 24 dari Ultraman Omega. Kalau kita perhatiin scene terakhir yang biasa suruh subscribe, ini udah ada Omega lagi ya. Cuma dia malah hadap belakang jir, sombong amat. Karena di episode kemarin Omega sempat hilang. Beneran nyesuaiin sama cerita dong. Attention to detailnya mantap loh. Tapi buat final episode minggu depan ini hope the best aja ya guys. Dari segi dramanya gak perlu diraguin. Tinggal di fighting scene-nya sih. Terus rumor sama teori fans Kose beneran berubah jadi Omega beneran gak? Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan ataupun yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye bye.